Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap dan terus mendoakan semoga teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasanya saya sudah merangkum video-video yang akan memberikan teman-teman semua tambahan informasi terupdate, dan saya sangat berharap semoga ini bisa mengedukasi teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, buat teman-teman yang ini desain kaos terima kasih Jokowi ya. Hashtag terima kasih Jokowi. Buat kalian yang mau pesan kaos ini, kalian bisa mendapatkan nomor WhatsApp admin saya di kolom komentar. Saya akan berikan pin. Kalian juga bisa mendapatkan di deskripsi. Jadi desainnya seperti ini. Di depan sangat sederhana dengan tulisan hashtag terima kasih Jokowi. Kecil. Tapi di belakang ada desain seperti ini teman-teman. Ada gambar Pak Jokowi. Dan ada nama channel YouTube saya. Dan ada profil Vicky Himpong ini teman-teman. Ya, jadi di belakang awalnya mereka lihat ini kecil, tapi di belakang besar sekali ya. Tanpa takut-takut. Siapa bilang kita takut pakai baju ini? Ya, jangan sampai kita kehilangan momentum untuk memakai kaos hashtag terima kasih Jokowi sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Presiden Jokowi atas apa yang sudah dia bangun, dia buat atas negara ini selama 10 tahun. Dan edisi ini terbatas hanya sampai tanggal 20 Oktober. Jadi jangan sampai kalian semua ketinggalan. Kita akan bahas videonya satu persatu. Kemarin Najwa dicari netizen, Ari Kriting dicari rakyat Indonesia, Reza Hardian dicari netizen soal mereka yang dulu kuar-kuar soal dinasti. Tapi sekarang giliran Pandji Pragiwaksono yang dicari netizen. Akan tetapi dia tidak mau menyembunyikan diri, dia langsung memberikan tanggapan. Coba kita lihat tanggapannya. Tanggapan Pandji setelah lihat kelakuan dinasti Soekarno. Banyak orang, termasuk saya sendiri, itu meramaikan praktek politik dinasti Klan Mulyono yang tadi. Tunggu, banyak orang termasuk Panji setelah lihat kelakuan dinasti Soekarno. Banyak orang, termasuk saya sendiri, mengaku melakukan dinasti dalam komedi ya, yang disinggung kemarin teman-teman dalam stand up komedi ya. Kita dengar itu meramaikan praktek politik dinasti Klan Mulyono yang tadi baru kita bahas. Tapi sayang komentarnya dimatikan ya. Komentarnya dimatikan. Saya padahal kepengen mau melihat beragamnya komentar netizen, tapi ini ya kenapa sih kayak pengejut seperti ini ya? Kenapa dimatikan seperti ini? Comments are turned off. Komentar dimatikan. Takut dikritik ya. Oke, next teman-teman ya. kelihatannya klan Soekarno Putra mengatakan hold my tech dan melakukan aktivitas tersendiri untuk membangun politik dinasti. Bapak Arteria Dahlan, seorang politisi senior dari PDIP, mundur untuk memberikan kursinya kepada Bapak Romi Soekarno yang merupakan cucu dari Pak Karno. Beliau akan mendapatkan kursi dari Dapil 6 Jawa Timur. Sebenarnya ya, Bapak Arteria Dahlan sebenarnya juga bukan politisi favorit saya. Sama. Tapi bukan berarti kemudian ketika kita melihat Arteria Dahlan yang mendapatkan kursi dengan sah, bisa kemudian digantikan serta-merta oleh orang hanya karena diminta oleh orang tersebut, atau mungkin elit partai tersebut. Nggak benar juga, kecuali emang pemilihan legislatifnya tuh tertutup. Jadi kita milih partai, nanti partai yang milih. Seperti pembahasan yang saya lakukan di Skakmat bersama dengan Rahayu Saraswati, Joy Hadikusumo. Tapi kan belum. Sekarang kan masih rakyat milih nama dan wajah dan individu yang dia pengen. Cuman ujung-ujungnya partai juga yang milih, gitu kurang lebihnya. Karena sebenarnya di Dapil 6 Jatim, urutan pertama tuh dengan 165.000 suara adalah Pulung Agustianto, mohon maaf, tulisan saya jelek. Sri Rahayu dengan 111.000 suara, Arteria Dahlan dengan 62.000 suara, baru Romi Soekarno dengan 51.000 suara.
Sri Rahayu mundur, posisinya diambil Arteria Dahlan mundur, posisinya diambil Romy Soekarno. Jadi ada dua orang yang mundur supaya bagian dari dinasti Soekarno ini bisa mendapatkan kursi, padahal cuma 51.000 orang yang memilih dia, atau dengan bahasa lain 338.000 pemilih tidak mau Romy Soekarno. Bener kan? Ada orang 165.000 milih Pulung, 111.000 milih Sri Rahayu, Arteria Dahlan 62.000. Artinya 338.000 nggak milih Romy Soekarno. Tapi Romy Soekarno akhirnya terpilih. Dulu argumennya kan di dunia politik dinasti itu kan adalah, loh kenapa nggak boleh politik dinasti? Kan dipilih sama rakyat. Tadinya kan gitu argumennya. Sekarang nggak dipilih rakyat pun tetap bisa menjabat. Emang bener, suara rakyat itu nggak penting. Kalah sama suara elit. Ada juga tuh pengangguran di DKI Jakarta tuh. Rakyatnya pengen, elitnya nggak mau. Siapa orangnya? Nah, itu aja. Ya, ujung-ujungnya Abah ya. Coba rakyat Jakarta ya. Itu Panji Pragiwaksono mengatakan bahwa katanya ada juga rakyatnya pengen tapi elitnya nggak mau. Emang kalian rakyat Jakarta pengen Abah Anies menjadi pemimpin atau menjadi gubernur di kalian? Coba tulis di kolom komentar teman-teman ya. Jangan mewakili rakyat seutuhnya bang ya, jangan mewakili rakyat seutuhnya. Karena Anda nggak tahu, masing-masing orang berbeda pilihan. Jadi ujung-ujungnya bela Abah. Tapi nggak apa-apa. Ini salah satu anak Abah yang berpikir realistis atau memberikan pandangan yang setidaknya dia tidak tutup mata dengan kejadian dinasti yang terjadi dan dia mengakui dinasti itu terjadi atas dirinya sendiri. Nggak apa-apa ya, setidaknya dia mengakui dan memberikan kritikan terhadap dinasti yang terjadi, tidak seperti Ari Kriting, Najwa Shihab yang diam sampai saat ini mungkin ya teman-teman ya. Ya seperti itu teman-teman, pendapat Panji. Mungkin dia takut untuk tetap diam karena netizen sudah mencari-cari mereka ya. Bunuh Jokowi, siap kita bunuh Jokowi. Masukkan dia dalam penjara yang seumur hidup biar dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masukkan ke penjara. Kalau perlu hukum mati, hukum gantung saja si Jokowi itu. Maka kami mendorong tidak hanya sekedar tangkap dan adili Jokowi, tapi kami mendorong agar supaya Jokowi diakhiri hidupnya dengan eksekusi mati. Kebebasan apa lagi yang kalian cari? Kalian masih bebas berpendapat, kalian masih bebas berbicara, menjelekan, memaki, mencaci, menghina, bahkan mengancam seorang presiden. Ya heran lah teman-teman ya. Tapi saya lebih berharap bahwa kebebasan demokrasi dalam pemerintahan Pak Prabowo tidak seperti zamannya Pak Jokowi hari ini. Saya berharap ada tindakan yang tegas dan terukur kepada mereka yang semena-mena menggunakan hak demokrasi itu dengan cara mengancam membunuh presiden, ingin menggantung presiden, ingin mengeksekusi mati presiden. Kebebasan demokrasi apa lagi yang kalian mau? Hei Najwa Shihab, peringatan demokrasi yang mana yang Anda maksud? Apakah Anda bersuara ketika orang-orang yang licik dan kurang ajar seperti tadi? Anda diam saja ketika mereka mengatakan bunuh Jokowi, gantung Jokowi, eksekusi mati Jokowi. Kenapa Anda tidak membahas akan hal itu? Peringatan demokrasi dari mana lagi yang akan mau Anda bahas? Demokrasi apanya? Miris, dan saya berharap Pak Prabowo dalam pemerintahannya bisa tegas dan terukur soal hal-hal yang seperti ini. Ini benar-benar sangat-sangat meresahkan. Mereka sudah seperti terbiasa dan menganggap hal ini adalah hal yang diperbolehkan negara untuk mengancam, membunuh presiden ya. Luar biasa jahatnya orang-orang itu teman-teman. Difitnah, diadu domba, masyarakat dipengaruhi. Banyak yang seperti itu coba. Lucu banget kan, itu yang menfitnah itu ngawur. Kalau difitnah-fitnah seperti itu, saya kadang-kadang juga mau marah ya gimana, nggak marah ya gimana, serba salah. Tapi saya sekarang juga mau belak-belakan, jadi kalau nggak diingatkan seperti itu, ada ya orang yang percaya. Difitnah,
diadu domba, masyarakat dipengaruhi. Ya, tapi Pak Jokowi sekarang mungkin video yang sudah lama ya. Yang dimana mungkin Pak Jokowi, ya namanya manusia pasti ketika difitnah dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan pasti akan sangat marah, jengkel. Tapi sebagai presiden dia juga nggak tahu harus gimana. Mau marah, nggak marah, serba salah semuanya. Tapi Pak Jokowi sudah terbiasa dengan hal ini, tapi sekarang Pak Jokowi sudah menanggapi semua dengan santai. Malahan ketika Pak Jokowi tidak menanggapi mereka yang memfitnah, menjelek-jelekan, mereka seperti ODGJ aja ya, yang tidak mendapatkan perhatian, yang tidak mendapatkan obat ya. Jadi agak kayak tantrum gimana gitu teman-teman. Ya. Biarkan mereka keluar-keluar sakit hati tanpa ditanggapi Pak Jokowi sampai mau habis masa pemerintahannya, nggak digubris, kasihan deh. Aduh. Lebih dari 50% anggota DPR muda Difitnah. Nanti kita bahas itu nanti. Kita bahas soal Panji tadi ya. Oke teman-teman semua ya. Jadi seperti itulah kejadian yang terjadi atas negeri kita. Presiden kita dari awal menjabat itu difitnah, dihina, dicaci, diolok-olok. Sampai-sampai Pak Jokowi sampai kecewa, pernah menyampaikan kecewa dengan, ya saya difitnah, tapi kita adalah bangsa yang memiliki budi yang luhur, budi pekerti. Mereka itu menunjukkan, ya mau bilang apa, kita rakyat Indonesia, mereka juga nggak asli rakyat Indonesia, nggak merasa mungkin rakyat Indonesia mereka teman-teman. Jadi ya tetaplah strong. Saya percaya Pak Jokowi dalam setiap terpaan fitnahan hinaan itu membentuk karakternya pribadi menjadi sekuat dan setegar batu sampai beliau pasti akan sangat-sangat terbiasa, sangat-sangat mampu untuk menghadapi semua hinaan, fitnahan. Terbukti, semua fitnahan yang ditujukan kepada Pak Jokowi itu dibalikkan oleh Tuhan menjadi sebuah kebaikan yang begitu banyak, kecintaan dari masyarakat yang begitu banyak terhadap beliau. Ya, kita sama-sama pakai tanggal 20 Oktober ketika Pak Jokowi mengakhiri purna tugasnya, mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita rakyat Indonesia ramai-ramai pakai kaos #terima kasih Jokowi. Ini teman-teman ya. Ada gambar Pak Jokowi di belakang. Ada tulisan nama saya juga teman-teman ya. Mungkin itu terlalu bright gambarnya teman-teman ya, tapi yang aslinya dia full color gambar Pak Jokowi. Oke teman-teman semua ya. Jadi jika kalian mau melakukan pemesanan, kalian bisa cek di kolom komentar, ada WhatsApp admin saya. Dan juga kalian bisa lihat di deskripsi jika tidak mendapatkan komentar itu. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.